Taib, berikutnya wa an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, ya. Orang kafir ada 4 model. Orang kafir ada 4 model, ya, 4 macam. Yang pertama namanya kafir zimmi. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Tiga namanya kafir musta'man. Yang keempat namanya kafir harbi. Kafir zimmi maksudnya adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, namun dia membayar semacam upeti atau pajak sebagai bukti dia tunduk kepada syariat apa? Islam. Jadi dia mau masuk, kalau dia masuk Islam selesai, dia tidak perlu bayar. Tapi tatkala tidak masuk Islam, tidak apa, tinggal di negeri kaum muslimin, tapi menunjukkan ketundukan dan hak dia diberi hak. Dia sebagaimana warga negara, dia bisa bekerja, dia bisa apa. Tetapi karena dia tinggal di negara Islam, maka dia harus menunjukkan apa? Ketundukannya. Disebut dengan kafir apa? Zimmi. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang tinggal di luar negara Islam, tetapi antara negara tersebut dengan negara Islam ada perjanjian damai. Ada ahad, yaitu ini orang kafir yang ada perjanjian damai. Orang kafir yang negaranya punya perjanjian damai dengan negara Islam. Ini orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Adapun kafir musta'man, yaitu orang kafir dari negara yang perang dengan negara Islam. Hanya saja dia minta pengamanan karena ada keperluan. Seperti delegasi utusan, ya. Perang tapi negara kafir kirim delegasi ke negara Islam, maka dia harus diamankan. Namanya kafir yang diaman, musta'man. Kafir harbi yaitu yang perang. Taib. Ini 3 semuanya tidak boleh dibunuh. Ini semua tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dizolimi. Hanya ini yang boleh dibunuh. Hanya ini yang boleh dibunuh. Kenapa? Karena kalau kita membunuh kafir harbi, ini perkara yang tidak ada yang mencela, namanya peperangan. Kalau kita enggak membunuh, kita yang terbunuh. Tidak ada yang, semua dunia mengakui namanya kalau perang boleh saling bunuh-bunuhan. Ya tidak? Enggak ada yang mencela. Kenapa kau bunuh? Kalau kita enggak bunuh, dia yang bunuh kita. Ya, maka disebut kafir harbi. Halal darahnya, halal apa? Hartanya, ya. Ini apa? Halal darah dan apanya? Hartanya. Kalau dia diperangi kemudian dia mati, istrinya bisa jadi budak, ya. Istrinya, anaknya semua jadi apa? Budak. Taib. Nah, ini semua tidak boleh, adapun yang ini tidak boleh dizalimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang bunuh kafir, bukan orang mukmin, kafir aja kau bunuh, kau tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, dosa besar banget. Ya, demikian juga Nabi berkata, "Ala man dzalama mu'ahadan." Ya, Nabi juga dalam hadis yang mengatakan, barang siapa yang menzalimi seorang kafir yang dia kemudian au kallafahu bima la yutiq, ya, atau kallafahu fawqa taqatihi, dia memperkerjakan dia melebihi kemampuannya. Misalnya seorang muslim punya pekerja kafir zimmi.
disuruh kerja dengan berat di luar dari kemampuannya, ya. Maka Nabi mengatakan ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan mendebat dia pada hari kiamat. Ngeri juga. Nabi bilang ente jangan dolimi ini semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir dzimmi mungkin kerja sama kita, jadi supir kita, kayak kita muslim dia supir, kemudian kita menyuruh dia lebih daripada kemampuannya. Nabi mengatakan ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan melawan dia pada hari kiamat. Aku akan membela orang ini pada hari kiamat kelak. Maka tidak boleh seorang zalim. Jangan juga antum berpikir orang kafir enggak ada masalah kita zalimi, enggak ada masalah. Oh, enggak boleh. Nanti pada hari kiamat kelak, Nabi sebut Allah dalam hadis Nabi mengatakan, ya, nanti pada hari kiamat tidak ada yang masuk surga, seorang pun masuk surga kecuali urusannya sudah selesai dari penghuni neraka jahanam. Harus selesai dulu. Enggak bisa masuk surga. Dia punya masalah sama orang kafir, selesai dulu. Kalau orang kafir punya hak, dia ambil. Untuk apa? Mengurangi siksaan dikit. Tapi tidak mungkin dia mau surga kecuali urusannya semua sudah selesai. Jadi antum jangan orang kafir enggak usah bayar hutangnya, enggak boleh. Kafir ambil aja hartanya enggak apa-apa, enggak boleh. Ini semua kafir ada aturannya. Orang Islam agama yang adil ya. Ya. Kalau ini enggak apa-apa ente ambil hartanya, memang perang kok. Jangankan hartanya, darahnya ente ambil juga enggak apa-apa. Nah, orang kafir yang ada di dalam kehidupan kita rata-rata yang ini. Paham? Kalau enggak zimmi ya muahad, kalau enggak musta'man. Paham? Itu aja. Apalagi sekarang ada namanya PBB. Ya, ada Liga Dunia yang kemudian saling damai. Ya, berarti kita masuk dalam ini. Mereka punya aturan kalau masuk dalam negara kita atau kita masuk dalam negara mereka. Yang paling aneh orang-orang takfiri, saya ke Australia. Banyak orang pemahaman takfiri enggak mau tinggal di Indonesia, mereka lebih memilih tinggal di Australia. Cuma tinggal di negara kafir. Jadi mereka menganggap kita ini negara kafir, mereka tidak mau tinggal di Indonesia. Mereka maunya tinggal di mana? Australia. Sampai di Australia mereka bikin fatwa aneh-aneh. Boleh bohong sama orang kafir, boleh ngubulin orang apa? Kafir. Oh, mereka banyak bohong, ngaku-ngaku. Dan itu kejadian yang cerita sama saya orang Islam sendiri. Misalnya, pihak Australia bahwasanya orang yang dicerai janda dikasih tanggungan. Nanti dia ngaku dicerai sama suaminya, padahal enggak. Enggak apa-apa, itu kan harta orang kafir, halal. Subhanallah. Ente tidak sedang berperang dengan dia, ente sedang diayomi oleh dia, ente malah bohongin dia. Akhlak kayak apa seperti itu? Akhlak sangat buruk. Sudah ditolong sama orang kafir, tinggal di negara kafir, ngibulin orang apa? Kafir. Ya, kalau tahu orang Islam kayak gitu, enggak ada yang mau masuk Islam, paham? Itu karena takfir sudah masuk di kepalanya, paham? Jadi yang boleh dibunuh cuma yang sana ya. Makanya dulu sempat ada kelompok yang namanya NII ya. Tinggal di sama-sama kita satu kompleks. Subhanallah. Itu ikhwan itu istrinya suka nyolong. Kenapa? Karena dia menganggap semua harta selain dia apa? Halal. Semua orang kafir. Kadang dan kejadian dia masuk di supermarket dia nyolong. Subhanallah. Dia menganggap semua harta selain dia harta apa orang? Orang kafir. Orang kafir halal. Padahal yang halal cuma yang harbi. Ini semua haram, enggak boleh nanti ambil hartanya. Apalagi yang ditumpahkan darahnya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang halal itu cuma yang kafir harbi. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sadar. Dia juga gitu memahami selain kelompok dia semuanya kafir. Dia berkata, dia berkata, Ustaz, saya dulu waktu masih dalam kelompok tersebut, saya sering makan kue 5, saya bayar 2, Ustaz. Tapi itu saya masih baik, saya bayar 2. Harusnya tidak bayar juga enggak apa-apa, cuma takut ketahuan. Jadi makan berapa? 2. Padahal dia makan apa? 5. Karena dia meyakini semua harta selain dia hukumnya apa? Halal. Karena enggak pernah belajar ya begitu jadinya ya. Bahlul ya. Repot. Baik.